Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sama-sama dirindukan, dicintai, dan insya Allah disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam Jumat pun berkah, bulan Rajab akhir ya. Insya Allah semoga kita mendapatkan umur yang panjang, bisa berjumpa kekasih kita bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, suasananya Ramadan sudah terasa ya. Bagi orang yang beriman, hawa-hawanya Ramadan itu sudah hadir di dalam lubuk hati kita masing-masing. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, jauh hari sebelum Ramadan sudah merasakan aurah hawa-hawa Ramadan itu. Semoga kita semuanya juga sama Bapak Ibu sekalian. Bulan Rajab, sebentar lagi Sya'ban. Sya'ban itu bulan mulailah kita khataman Quran, jangan nanti pada bulan Ramadannya saja. Nah, idealnya juga sebelum masuk Ramadan kita menciptakan suatu pangkalan pendaratan Ramadan di dalam hati kita masing-masing. Syukur-syukur ya kita melakukan suatu proses kontemplasi khusus ya, menjemput bulan suci Ramadan. Mungkin di rumah karena kita memang juga sudah lama kita nggak pernah tadabbur alam di sini. Sudah terakhir tahun berapa ya Bu ya? Mungkin kita perlu meriwain kembali ya apa-apa yang pernah menjadi tradisi kita dulu ya. Alhamdulillah. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih akrab dengan kita lagi dan lebih dalam penghayatan kita. Hari ini kita akan masuk ke kelanjutan materi yang lalu kita pernah bahas, model pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua model di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal ini, nggak tahu menurut Bapak Ibu mana yang terbaik. Dua-duanya ada ulamanya, dua-duanya ada ayatnya, dua-duanya ada hadisnya. Ya, saya tidak ingin mengatakan mana yang terbaik di antara duanya, tetapi di sini kita lihat Bapak Ibu, pendekatan yang umum yang banyak orang lakukan, pendekatan ilmu kalam atau teologi, atau biasa juga masuk pendekatan ilmu fikih. Ya, fikih itu ya seperti yang selama ini kita di Indonesia itu terkenal dengan Islam fikih. Ya, jadi semuanya harus diukur berdasarkan fikih, itu tidak salah. Tapi ada negara tidak berdasarkan fikih semata, tapi yang paling penting penghayatan akidah, kedalaman rasionalnya tentu juga disusul dengan fikihnya. Nah, kita di Indonesia banyak sekali berorientasi ke fikih, tapi kita belum tahu seperti apa kedalaman rasionya, kedalaman makna batinnya. Allahu a'lam. Sedangkan pendekatan tasawuf yang sering kita perkenalkan di masjid ini, terutama di malam Jumat ini ya, ada yang disebut dengan pendekatan tasawuf yang dulu pernah terputus itu ya, karena dulu kita bagi dua. Hari Senin ada pendekatan umum ya, generik. Nah, khusus untuk malam Jumat biasanya ya, kita pakai pendekatan tasawuf, tapi kita padatkan sekarang, gabung-gabung ya antara pendekatan husnul khatimah dan tasawuf itu. Nah, apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Dua-duanya menuju surga insya Allah, dua-duanya menuju ke blok M,
tapi jalannya menuju ke Blok M itu berbeda-beda. Sama-sama insya Allah bertujuan untuk masuk surga, tetapi jalan yang dilewatinya yang berbeda-beda, dan tidak bisa kita saling menyalahkan satu sama lain, sebab insya Allah kalau ditekuni semuanya juga akan sampai kita kepadanya. Yang pertama, kalau kita melihat dari pendekatan teologi, ilmu kalam atau fikih, ya, melukiskan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya bersemayam di arash, seperti yang pernah kita bahas minggu lalu kan Bapak Ibu. Allah itu bersemayam di arash, istananya di atas. Allahu a'lam seperti apa itu kaifiyahnya, jangan dipertanyakan, ya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah makhluknya Allah, jangan pikirkan zatnya Allah. Itu mottonya ulama-ulama kalam dan fikih. Kita yakin saja bahwa Allah itu ada, di mana tempatnya, pokoknya di nunjau di sana. Jadi Allah seolah-olah dibayangkan transenden. Transenden itu dari kata transenden itu di tempat yang amat sangat jauh, meneropong kita dari jarak jauh. Awas loh, saya intip kamu, kalau kamu macam-macam ada neraka yang akan saya lemparkan kamu di situ. Tapi sebaliknya, kalau kamu rajin sholat tahajud, aku intip kamu setiap tengah malam, ngorok kamu atau sujud kamu. Kalau kamu sujud di tengah malam, maka aku akan berikan hadiah surga untukmu. Nah, itu pendekatan kalam atau fikih. Tapi kalau pendekatan tasawuf, Allah dilukiskan di situ bukan sosok figur yang maha jauh, ya, tidak tahu tempatnya ada di mana, bagaimana dia di sana. Tapi ini lebih bersifat imanen. Allah itu tidak perlu mencarinya jauh-jauh dan tidak perlu membayangkan seperti apa jauhnya. Sesungguhnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kalian. Itu ayatnya ada, banyak ayatnya mirip dengan itu, ya. Sama juga yang pertama tadi, Allah bersemayam, wallahu ala arsyistawa, Allah bersemayam di aras di sono. Apa yang dimaksud aras? Nah, itu dia berbeda pendapat para ulama. Istana Tuhannya ada di sana, itu pengertian arsy. Jadi Allah bersemayam di arsy, ada ayatnya. Nah, sedangkan pendekatan tasawuf ini nggak usah membayangkan Tuhan jauh banget sampai seolah-olah Tuhan tidak terdeteksi sedikit pun, karena begitu jauhnya. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kalian, urat tenggorokan kalian. Ana aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Aku lebih dekat daripada urat nadi kalian, urat tenggorokan kalian. Coba kita lihat, urat nadi kita ini kan intinya kita, kalau berhenti denyut nadi pembuluh darah itu berfungsi, mati kita kan. Allah lebih dekat daripada sel-sel pembuluh darah. Kayak apa itu dalamnya Tuhan itu, ya kan? Nah, pertanyaan nakalnya, pertanyaan beraninya, sesungguhnya apakah Allah berada dalam diri kita atau kita berada dalam diri Allah? Ini pertanyaan khusus untuk Masjid Sunda Kelapa ini. Di tempat lain tidak boleh kita menyampaikan begini-begini ini. Ini kan kita sudah S14 tahun di sini kan, Pak. Bayangkan, bukan S3 lagi kan. Masa orang awam terus menerus, ya, remaja awam, pemuda awam, ya, dewasa awam, sampai pensiunan pun masih awam. Masya Allah, masa nggak pernah naik kelas? Nah, kita akan diminta oleh Allah, oleh Nabi meningkat. Alangkah ruginya umatku kalau hidupnya kemarin sama dengan hidupnya hari ini sama dengan hidupnya kemarin. Jadi kita diminta berkembang. Kalau kemarin kita sangat awam, lumayan awam padat hari ini. Lumayan kita naik ke khawas, kalau perlu khawasul khawas, kalau perlu wali. Kan nggak mungkin kita jadi nabi kan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian,
mengatakan Allah ada di atas sana tempatnya, Allahu a'lam, itu pendekatannya fikih ya. Pokoknya urusannya bagaimana, jangan pertanyakan. Allah Maha tahu. Kita ini tidak sanggup untuk memikirkan itu ya. Bukan Allah pelit, tidak mau memperkenalkan, tidak mau membuka dirinya terhadap kita, tapi seperti kata Jalaluddin Rumi, apa artinya sebuah cangkir untuk menampung samudra? Kita seperti cangkir ini, Allah itu seperti samudra. Apa sanggup satu gelas menampung air samudra? Enggak bakalan. Makanya itu Nabi Musa itu pingsan selama 3 bulan, nekat mau melihat Allah. Sudah diperingatkan, kamu enggak mungkin bisa menyaksikan aku Musa ya. Tapi bagaimana aku bisa yakin, hakul yakin, kalau aku enggak pernah melihat engkau? Kalau kamu memang nekat, coba berdirilah di Bukit Turisin, di ujung Bukit Turisin di Palestina. Di situ kan ada gunung seberang sana, baru cahaya ciptaan Tuhan diperlihatkan. Pingsan dia selama 3 bulan. Sadar dari pingsannya, astagfirullah, ya Allah, aku nggak akan pernah minta macam-macam lagi. Taubat ya. Nah, inilah yang dipakai oleh Umar, nggak mau memakamkan Rasulullah. Nabi kok cuma pingsan seperti pingsannya Nabi Musa. Walaupun pada akhirnya hari ketiga baru dimakamkan Rasulullah, setelah Abu Bakar memperingatkan bahwa Nabi betul-betul wafat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sama-sama ada dalilnya. Satu yang membayangkan Allah Maha jauh sekali bersemayam di arasy, satu lagi yang mengatakan tidak, Allah lebih dekat daripada tulang tenggorokan kita, Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Jadi nggak usah jauh-jauh mencari, seolah-olah Allah ada dalam diri kita, begitu dekatnya ya. Dia ada dimanapun juga engkau berada. Haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada, di situ ada Tuhan. Aku lebih dekat daripada tulang tenggorokan atau urat nadi kalian. Berarti di sini Allah imanen. Kalau yang pertama transenden jauh sekali. Kalau imanen sangat dalam. Begitu dalamnya, lebih dekat daripada kita sendiri. Apa artinya ini? Ini pernah kita bahas kemarin kan? Apakah Allah berada dalam diri kita atau kita berada dalam diri Allah? Allahu muhitun, Allah itu maha mencakupi semua. Gelas ini penuh dengan air, itu namanya al-ka'su muhitun. Gelas ini penuh. Apakah masih bisa disebut penuh kalau tinggal separuh atau seperempat? Masih bisa nggak disebut penuh? Enggak. Nah, Allah itu maha penuh. Nah, kalau kita pojokkan Allah, Allah maha atas di sana, di langit keberapa Allahu a'lam, kita makhluknya mah di bawah, di bumi ini. Nah, kalau kita mengatakan kita di bawah, Allah di atas, sementara Allah itu maha mutlak ya kan? Masih maha mutlak ke Allah. Kalau kita ambil space-nya, Allah di atas, kita di bawah. Enak kedengaran, tapi mereduksi ke muhitannya Allah, ke apa ya muhit itu? Penuh, kepenuhannya Allah sudah enggak lagi kan? Ibarat gelas ini kita ambillah dasarnya ini, dasarnya kita huni, yang di atasnya air. Masih penuh enggak gelas ini? Enggak lagi. Jadi airnya tinggal sedikit. Kenapa? Dipakai orang. Nah, masih sempurna nggak kemahamutlakannya Allah kalau space-nya kita geser ke atas, kita pakai di bawah? Tidak. Allah itu kapanpun, dimanapun, dia selalu al-wasi, maha tak terbatas luasnya. Jadi kalau dia mentok sampai di buminya manusia, berarti seolah-olah di sini Allah nggak ada di sini. Itu membatasi Allah. Ini mohon maaf, ini kita bicara berani-berani di sini malam Jumat. Kalau salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Nah, jadi saya akan mengungkapkan bahwa teologinya Sunda Kelapa mungkin berbeda sedikit dengan teologinya di masjid lain. Ini jangan sombong.
Maksudnya apa? Nanti saya jelaskan. Makanya saya ingin manfaatkan sedikit waktu ini Bapak Ibu sekalian. Ini manusia dalam teologi sunni, dalam teologi fikih, dalam teologi orang awam, Allah itu di atas, jauh sekali. Mengintip kita, meneropong kita, awas jangan macam-macam loh ya. Tapi kelemahannya kalau orang di dalam hotel, nggak ada yang lihat, nggak ada CCTV, aman kok. Terjadilah maksiat itu di sana. Tapi kalau kita merasakan Allah ada dalam diri kita, dimanapun kita berada, di situ pasti ada Allah, jangan macam-macam. Ya, kita dengarkan suara azan dulu. Iya, Bapak Ibu, kalau kita membayangkan Allah bersemayam di aras, di istananya, nun jauh di sana yang tidak terjangkau oleh akal, berarti ada keberadaan Allah di satu sisi dan ada keberadaan makhluknya termasuk manusia, binatang dan sebagainya di satu sisi. Ya kan Bapak Ibu? Jadi ada keberadaan Allah, ada juga keberadaan makhluknya. Pertanyaannya, berapa keberadaan? Dua. Satu keberadaannya Allah sang pencipta, satu keberadaannya makhluknya. Berarti dua keberadaan. Keberadaan Allah di sana, keberadaan makhluknya di sini. Iya kan? Berarti ada keberadaan yang di sana, ada keberadaan di sini. Iya kan? Nah, sampai di sini jelas ya Bu ya. Simpan, jangan dilupakan. Saya akan pindah ke sebelah kanan. Kalau yang kedua, Tuhan dan makhluknya itu imanen, keberadaan itu hanya satu. Keberadaan yang di sana itu juga keberadaannya di sini. Apa yang ada di sini yang kita persepsikan sebagai makhluk sebetulnya tidak lain adalah dia juga, tapi dalam bentuk tajallinya, dalam bentuk manifestasinya, dalam bentuk madharnya, perwujudannya. Ya, saya ingin bertanya, matahari di atas, cahayanya di mana-mana, lampu sumber cahaya, ini cahayanya. Berapa keberadaan di situ? Satu atau dua? Lampu dan cahayanya berapa keberadaan? Satu. Ya. Cahaya ini sebetulnya adalah bagian yang tak terpisahkan dengan lampu itu. Sampai di sini jelas Bu ya? Berarti keberadaan satu kan? Contoh lain, Ibu bayang-bayangnya, bayang-bayang itu, bayang-bayang kita kalau kena sinar matahari atau lampu, ini ada bayangan kita kan? Apakah bayangan itu tersendiri keberadaannya atau melekat satu kesatuan tak terpisahkan dengan benda? Bayangan kita dengan bayangan ada dua perwujudan atau satu? Itu kan cuma bayangan kita, berarti hanya satu kan? Nah, Ibu bercermin, begitu bercermin, ya berapa keberadaan? Sama nggak keberadaan antara Ibu dan cermin itu? Kan ada bayangan Ibu di cermin. Apakah dua keberadaan atau satu keberadaan? Sebetulnya satu keberadaan, tapi hampir dua. Karena di sini ada wajah kita, di sini juga ada aslinya kan. Tapi mungkinkah ada wajah kita di cermin itu tanpa kita ada di depan cermin? Mungkinkah ada cahayanya lampu kalau lampunya dimatiin? Iya.
Mungkinkah ada bayangan kalau kita nggak ada? Nggak ada. Nah, kalau kita uji, samakah atau bisakah saya membuat pertanyaan dengan yang pertama tadi? Ya, Allah di sana menciptakan makhluknya di sini. Ya, dua keberadaan kan? Ya, Allah ada di sana, kita makhluknya ada di sini. Berapa keberadaan? Nah, filsafat, teologi, fikih, fahamnya menganggap ada dua keberadaan. Satu keberadaan sang pencipta Al-Khaliq, satu keberadaan yang diciptakan kita di sini. Jadi dua keberadaan. Kalau yang pertama, yang kedua tadi itu sesungguhnya dua entitas tapi tetap hanya satu keberadaan itu kan bayangannya, itu kan cuma cahayanya, ya kan? Bisakah dipisahkan antara lampu dan cahayanya? Bisakah dipisahkan wajah ibu dengan bayangan di cermin? Ya. Apakah cahaya ini buatannya lampu atau efeknya lampu? Kalau efek berarti satu kan? Ya. Apakah bayangan itu ciptaanku membuat bayangan atau efek keberadaanku sehingga ada bayangan? Efek. Panas. Apa? Ada api. Di mana ada api, di situ ada panas, ya kan? Apakah panas itu buatannya api atau efeknya api? Antara api dan panasnya satu atau dua? Satu kan? Berarti sebelah kiri tasawuf memandang bahwa Allah dan kita di sini seperti matahari dan cahayanya, seperti api dan panasnya, seperti air dan ombaknya, seperti manusia dan bayangannya, seperti ibu dan cahaya di cermin, seperti ini dan proyektornya di situ. Mungkinkah ada tulisan seperti ini di proyektor tanpa ada di sini? Ya. Apakah proyektor ini menciptakan lukisan itu atau ini adalah efek dari itu? Nah, berarti satu kesatuan. Waduh, hebat ya. Cum laude nih. Enaknya ngajar di Sunda Kelapa kan begitu, nyambung gitu loh. Kalau di tempat lain mohon maaf, bengong tuh, satu persatu keluar. Ada urusan. Aku bingung tuh materinya Pak Nasr apaan, bahaya itu. Nah, di sini nggak ada yang bahaya, Bapak Ibu. Ada orang berpendapat kita ini makhluk, Allah di atas sang pencipta, berarti dualitas. Nah, kalau kita bertanya, kira-kira Ibu, Bapak, mana yang paling tauhid? Tauhid itu esa ya. Keberadaan yang pertama yang mengatakan Allah di atas, kita di bawah, makhluknya di sini. Dia yang menciptakan kita, selesai menciptakan kita ya kayak pabrik, nggak ada urusan tuh. Ya. Laptop ini di pabrik misalnya di Jepang, pabriknya di Jepang, makhluknya dari sini, nggak berurusan lagi. Allah menciptakan kita udah selesai, terserah. Nanti ada malaikatku yang ngatur di situ itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu dualitas. Ya. Mana yang paling tauhid, mengesahkan Allah? Dualitas atau tunggal? Nah, yang mengatakan ini Bapak Ibu loh, bukan saya. Ibu menilai kan, mana yang paling bertauhid? Allah di sana, kita di sini, atau yang di sana kita ini adalah efeknya Allah. Seperti matahari dengan sinarnya. Allah mengatakan, aku berada, aku lebih dekat daripada urat nadi kalian. Dimanapun Anda berada, di situ ada aku. Berarti siapa diri kita sesungguhnya? Dimanapun kita berada, di situ bayangan itu ikut. Pernah nggak Ibu, bayangannya tinggal di sini, aku tinggal di sini aja deh Mbak.
Aku pergi aja ke situ. Nah, Allah dan makhluknya seperti manusia dengan bayangannya. Ya, di mana ada Allah, di situ ada penampakannya Allah. Nah, karena Allah itu maha satu kan, maha esa kan, Bu. Jadi yang pertama, saya ulangi, yang pertama pendekatan fikih kalam itu wujud berapa? Berapa wujud? Ada wujudnya Allah, ada wujudnya makhluknya. Berapa wujudnya makhluk? Banyak atau satu? Banyak. Nah, kalau yang kedua, berapa keberadaan? Ya, tasawuf berapa keberadaan? Satu. Yang banyak ini adalah efeknya yang satu itu. Jadi siapa yang banyak ini, dialah yang satu itu. Tapi siapa yang maha esa itu yang ditampilkan dalam bentuk banyak. Oh iya ya. Nah, ini jangan dipandang enteng Bapak Ibu. Ini maha penting pengetahuan seperti ini, sebab selama ini nggak tuntas, kita pasti bingung bicara tentang Tuhan. Ini intinya ma'rifah, mumpung malam Jumat nih. Ya. Nah sekarang, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu maha esa, di mana maha esanya? Dia di sana, dia sendiri, nggak ada Tuhan selain dia. Lantas Anda siapa? Ya kita kan cuma makhluknya. Allahnya di mana? Di sana, sembunyi, kita nggak tahu. Lantas Anda siapa? Kita makhluknya. Berarti berapa keberadaan? Ada keberadaan Allah yang terpisah dengan keberadaan kita kan? Berarti dualitas. Nah, sedangkan yang kedua, kita ini sebetulnya nggak ada. Kita ini nggak ada. Ini wujud kamuflase saja. Kita itu hanya cahayanya si lampu itu. Kalau nggak ada lampu itu, cahaya nggak ada. Kita ini hanya bayang-bayangnya. Ya, Pak Haji, Bu Haji itu. Kalau Bu Hajinya nggak ada bayangan. Wajah di cermin itu, kita ini sebetulnya nggak ada. Kalau cermin itu bisa ngomong, yang ada itu sesungguhnya orang di depan cermin. Panas, kita ini nggak ada. Kita ini efeknya dari api itu sendiri. Nah, dengan demikian, berapa keberadaan di situ? Hakikat keberadaan di situ berapa, Bu? Satu, cuma kelihatan dua. Ada bayangan, ada yang dibayangi kan? Tapi pada hakikatnya satu. Tapi kalau yang pertama tadi mau dicari hakikatnya satu itu susah kan? Nah sekarang siapa yang paling bertauhid di sini? Tasawuf atau fikih? Bapak yang menilai loh, Ibu. Nah, jadi kita jangan saling menyalahkan. Wah, itu ngajarin tasawuf itu musyrik. Pelan-pelan, siapa yang musyrik? Mengakui ada keberadaan selain hanya dia, itu bagi para sufi tingkat tinggi itu musyrik. Masa ada keberadaan selain dia? Maka itu la ilaha illallah, tiada apapun selain dia. La maujud illallah, tidak ada keberadaan selain dia. Kita ini hanya bayangannya benda itu. Kita ini hanya panasnya api itu. Ya. Kita hanya penampilan daripada komputer itu. Kalau itu proyektor itu bisa ngomong. Jadi hakikatnya satu. Sampai di sini jelas kan, Bu? Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kalau begitu, ini siapa yang banyak ini? Ini pancarannya yang satu itu namanya tajalli. Kok banyak? Nah, siapa yang banyak ini? Dia yang satu itu. Siapa yang satu itu? Dia yang banyak itu. Saya contohkan, biar banyak contoh. Apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Sebut. Karpet ada kan? Ada jam, ada mimbar, ada mihrab, ada AC, ada Allah, ada kubah, ada menara, warna-warni, ada toilet dan sebagainya. Banyak sekali kan?
Berapa keberadaan di sini? Bapak bilang banyak, tapi ibu bilang enggak, cuma satu. Apa? Masjid. Siapa yang tampil dalam bentuk mimbar, karpet, tembok, menara, sound system, toilet, dinding? Itu sang masjid itu. Bisa nggak ada masjid tanpa ada karpet, tanpa ada tembok, tanpa ada. Jadi semua yang banyak ini mewujudkan yang satu itu, yang namanya masjid. Jadi siapa yang banyak ini, itu yang satu itu, si masjid itu. Tapi siapa yang satu itu, masjid itu, dia yang banyak ini yang kita saksikan ini. Sekarang bertentangan nggak yang satu dan yang banyak? Tidak kan? Oke, contoh lain. Bisa nggak ada angka 1000 tanpa ada angka 1? Bisa nggak ada angka 1 triliun tanpa ada angka 1? Mustahil kita bicara angka besarnya apapun tanpa bicara angka 1 kan? Bukankah 1000 itu kelipatan dari kelipatan 1000 dari angka 1 itu? Nggak mungkin kita bicara 1000, 1 triliun dan sebagainya tanpa bicara tentang angka 1. Sekarang bisa nggak kita bicara tentang gelas tanpa dihubungkan dengan Tuhan Allah? Bisa nggak bicara laptop tanpa bicara dengan Allah? Karena siapa laptop ini? Siapa Allah itu? Allah sebagaimana dilukiskan oleh hadis Nabi, Allah Maha tahu jumlah atau bilangan semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Mampu nggak ibu menghitung tanpa ada penerangan berapa ekor semut bersarang di batu hitam di kegelapan malam? Tapi Allah Maha tahu. Bagaimana dia nggak tahu siapa sesungguhnya tampil dalam bentuk semut hitam, siapa yang tampil dalam bentuk batu hitam, siapa yang tampil dalam gelapnya malam? Allah tahu jumlah bilangan pasir di pantai. Siapa pasir itu sebetulnya? Adakah sesuatu yang bukan dia? Gak ada. Itu adalah cahayanya sang lampu, itu adalah bayangannya sang benda, itu adalah panasnya sang api. Oh iya ya. Nah, kalau aksioma, kalau pemahaman seperti ini terpatri dalam benak kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enak salatnya. Kalau ma'rifahnya orang bagus Bapak Ibu, nggak perlu kesedihan, kesepian. Ya, ibu-ibu sudah pensiun, anaknya sudah pada berumah tangga semua, punya rumah sendiri, rumahnya gede-gede begitu, cuma berdua Bapak Ibu plus pembantu. Mau diapain? Mau dipanggil nggak mungkin. Anak juga mau mandiri kok. Ya, nanti hari Minggu sebentar nongol, pulang besok sekolah. Kasihan deh. Rumahnya gede-gede begitu, tapi sepi. Tapi bagi orang yang punya ma'rifah, jamaah Sunda Kelapa, nggak pernah kesepian. Semakin sedih, semakin sepi, semakin nikmat. Aku nggak pernah sepi kok. Aku ditemani oleh pot kembang. Aku ditemani oleh pohon di belakang rumah. Ada hadis Nabi, ada orang asing, Bu, orang asing di perbatasan kota di Madinah. Dia lagi salat menghadap ke pohon, melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ada orang asing di situ, salatnya menghadap ke pohon, menyembah pohon. Bagaimana ciri-cirinya? Disebutkan begini-begini. Oh, itu Nabi Khidir. Coba kembali, sampaikan salam saya kepadanya, tolong didoakan saya, semoga tugasku sebagai Nabi sukses, misi saya sebagai Rasul sukses. Datang ke situ Nabi Khidir. Itu hadis. Nah, kalau kita melihat, wah itu musyrik, nyembah pohon, hati-hati. Orang yang sudah sampai ke tingkat ma'rifah lebih tinggi,
itu seringkali dianggap aneh. Kenapa? Karena dia tahu bahwa pohon ini bukan pohon. Kalau siapa yang hanya mampu melihat pohon itu hanya sebagai pohon, ma'rifahnya belum. Tapi kalau sudah mampu melihat siapa sesungguhnya gelas ini, siapa laptop ini, siapa aku dan siapa engkau, siapa semuanya ini, siapa yang tampil dalam bentuk matahari, bulan, bintang dan bumi, air dan sebagainya, semuanya adalah bayangannya sang dia, semuanya adalah tajallinya. Dengan demikian tidak ada yang mewujud selain hanya dia. Tengok dirinya sendiri. Who am I? Siapa aku sebetulnya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang faham siapa dirinya, insya Allah dia pasti tahu siapa Tuhan. Jangan terlalu jauh belajar siapa dan bagaimana Tuhan, dalami dirinya sendiri. Subhanallah, manusia itu mikrokosmos, himpunan seluruh makhluknya Allah ada pada diri manusia. Diri manusia itu ada malaikatnya, nurani kan, ada mineralnya, badan kan yang hancur itu, bahkan ada jabarutnya, roh kan, bahkan ada lahutnya, objek, bahkan malaikat sembah kepada Adam kan. Manusia itu menghimpun seluruh apa yang ada, makanya disebut mikrokosmos. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, siapa yang faham dirinya sendiri gampang memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kita mohon kepada Allah agar dituntun kita untuk lebih gampang memahami dirinya. Nikmat yang paling puncak bagi para pencari Tuhan, diberikan ma'rifah tentang siapa Allah sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, pemahaman tentang siapa Allah jauh lebih nikmat daripada kita dapat harta sebanyak apapun bagi orang yang menikmati. Tapi kalau orang materialistik, aku lebih pilih uang, dolar. Tergantung, subjektif sekali. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar dan terus belajar, ya. Kita disadarkan kalau kita sudah sampai ke tingkat ma'rifah seperti ini, apa artinya semua ini? Hati-hati, kita orang Jakarta metropolitan. Apa yang kita cari? Alhamdulillah rezekinya orang Jakarta lebih baik daripada pedesaan sebagian besar. Tapi belum tentu kita lebih tenang daripada mereka. Kenapa? Terselimuti nurani kita oleh materialistik. Begitu bangun tidur uang dan uang, sampai tidur dengan uang, itu melumuri nurani kita sendiri. Akhirnya kita nggak bisa menemukan kebenaran, yang ada gelisah, sumpah. Ternyata uang tidak menyelesaikan seluruh persoalan, ternyata jabatan tidak menyelesaikan seluruh persoalan. Lantas apa yang kita cari? Yang kita cari Allah. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin nikmat kan Bapak Ibu? Nikmat nggak kalau tiba-tiba khusyuk dalam salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kayaknya peloh. Habis salat tahajud nangis-nangis, ingat merindukan Allah. Ya Allah, aku nggak takut mati sekarang. Ketahuilah bahwa ala bidzikrillah tatmainnul qulub, kata Allah. Dengan mengingat, merenung, memahami siapa Allah, disitulah puncak ketenangan batin. Iya kan Bapak Ibu? Ini luar biasa. Ketenangan tidak bisa dibeli dengan uang. Saya sering mengatakan seperti itu. Kenyamanan bisa beli hotel bintang 5, kelezatan bisa beli restoran mahal, tapi di situ belum tentu ada ketenangan. Orang berguling-guling di hotel bintang 7 nggak bisa tidur, dikejar-kejar polisi. Makanannya lengkap di atas meja, dilarang dokter, awas loh, kolesterol. Ketenangan itu, Masya Allah. Sujud di Masjid Sunda Kelapa, dipimpin oleh Ustadz Amin, imam-imam kita yang lain. Kalau absen ke Sunda Kelapa, rasanya ada sesuatu yang sangat besar hilang dalam diri kita sendiri. Ya kan Bapak Ibu? Semoga ada manfaatnya. Saya mohon izin Bapak Ibu, saya mau ke, ya Bu.
Iya. Jadi betul. Mana yang ibu pilih? Yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Ada choice di sini. Iya. Itu masih berpikir dualisme kan Bu. Masih ada Allah, masih ada makhluk. Tapi kalau kita menganggap bahwa keseluruhan ini adalah efek daripada yang maha ada, maka sudah tidak ada dualitas. Kalau kita mati, apakah hancur? Innalillahi, kembali. Iya, persis Ibu. Jadi kita jangan pakai sistem logika dalam menganalisis Tuhan. Itu yang dilarang. La tafakkaru fi zatillah. Jangan mikirkan zatnya Allah. Tapi kita tidak dilarang untuk jangan melihat Allah, jangan merasakan keberadaan Allah. Nggak ada larangan itu. Kita memang tidak pernah melihat secara mata kepala, tapi kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam diri kita kan. Saya nggak tahu ibu bapak, tapi banyak orang merasakan nikmatnya kedekatan itu. Keberadaan itu tidak mesti harus dilihat dengan mata kepala. Ya, tidak mesti harus diraba. Percaya nggak, Pak? Ada warna merah karpet ini kan? Apa yang kita lihat di situ? Nggak mungkin ada merah tanpa ada benang tempat nempel. Nggak mungkin ada kuning tanpa ada tembok tempatnya menempelkan warna. Wujud warna itu ada, tapi nggak bisa mewujudkan dirinya sendiri tanpa ada benda yang mewujudkan dirinya. Nah, kita ini antara lain bisa kita jelaskan tajallinya Allah, perwujudannya Allah, manifestasinya Allah. Nanti kita lanjutkan nanti pada pertemuan akan datang Bu Bapak. Maka itu saya mohon untuk minggu-minggu ini jangan absen. Sebab kalau ompol nanti takutnya nggak berkelanjutan. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, semoga Allah meridai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.